Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bastian Abimanyu. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar JavaScript. Oke, lanjut ke materinya. Yang pertama kita akan membahas tentang apa itu JavaScript. Yang kedua, popularitas JavaScript. Yang ketiga, IDE JavaScript, persiapan untuk belajar JavaScript, dan membuat project JavaScript pertamaku. Dan kita akan mempelajari teknis JavaScript juga. Sini saya tidak memakai OBS karena tiba-tiba OBS soundnya rusak. Oke, lanjut. Apa itu JavaScript? JavaScript adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang digunakan untuk mengembangkan interaksi dinamis pada halaman web. Jadi JavaScript adalah bahasa yang tingkat tinggi. Yang dimaksud bahasa tingkat tinggi itu bukan bahasanya susah. Yang dimaksud tingkat tinggi itu adalah bahasa yang dapat dipahami oleh manusia. Jadi dalam programmer ada 3 bahasa, yaitu low level language, mid level language, dan high level language. Semakin tinggi bahasa tersebut, maka semakin mudah dipahami oleh manusia, dan JavaScript termasuk high level language. Fungsi JavaScript sendiri adalah untuk membuat efek, membuat web kita itu agar menjadi lebih hidup. Yang kedua, kita lanjut ke popularitas JavaScript. Popularitas JavaScript. JavaScript sangat populer di dunia pengembangan web karena bahasanya juga dapat dipahami oleh manusia, dan JavaScript juga banyak digunakan di GitHub. Oke, lanjut ke IDE JavaScript. IDE JavaScript kepanjangan dari Integrated Development Environment, yaitu adalah perangkat lunak yang membantu pengembang dalam menulis, menguji, dan mengelola kode. Ada beberapa IDE yang populer untuk JavaScript, yaitu Visual Studio Code, Sublime Text, dan yang lain-lain. Selanjutnya, persiapan untuk belajar JavaScript. Untuk belajar JavaScript sendiri, kita harus menyiapkan yang pertama ya tadi text editor untuk belajarnya, dan kita juga harus mempunyai web browser untuk melihat hasilnya. Oke, kita akan lanjut ke teknis JavaScript. Untuk membuat project JavaScript pertamaku sekalian nanti menampilkan output. Kita akan menampilkan output dari console log, alert, document write, dan kita akan membedakan apa itu variabel dan konstanta. Oke, kita lanjut ke halaman codingan. Oke, kita udah ke dalam halaman codingan. Di sini kita akan menampilkan beberapa output dari console log, yaitu dari console log, alert, dan document write. Dan juga kita akan membedakan apa itu variabel dan membedakan antara variabel dan konstanta. Oke, pertama-tama kita tulis dulu text script, dan di bawah text script ini dan kita pertama akan menampilkan console log. Oke.
Kita tulis var nama misalnya. Var nama sama dengan, misalnya kita mau ucup misalnya. Ucup. Oke. Kita tampilkan outputnya dari console log. Kita tulis console.log. Terus kita kasih tanda kurung lebih dahulu. Kita tulis nama. Kita lihat hasilnya. Tidak ada ya guys. Kita harus mencet kanan. Terus kita ketik inspect. Kita pencet console. Nah, di sini sudah ada ucup. Sudah muncul outputnya. Itu untuk console log. Lanjut ke alert. Kita mau nampilin output alert. Kita tinggal tulis alert. Terus kita kasih ini lagi. Kita tambahin kata-kata alert ini nanti muncul sebagai tanda peringatan. Nah, seperti ini guys, alert. Nanti kita ada tulisan isinya, kita tambahkan. Kita misalnya selamat datang kepada kita kasih tambah terus kita ingin ucup. Sudah, kita lihat hasilnya. Oh belum, ini seharusnya kita jangan nulis ucup, kita tulisnya nama. Sorry. Nah, belum. Coba. Ini kita di dalam. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, selamat datang kepada ucup. Nah, seperti itu untuk alert. Kita lanjut untuk menampilkan output dari dokumen write. Tulis dokumen write. Kita tambahkan tanda kurung, terus kita misalkan nama lagi di sini. Apa kita ucup aja terus. Nah, dia akan muncul di sini di halaman webnya. Ini untuk menampilkan output dari dokumen write. Oke. Terakhir, kita akan membedakan antara saya belum menjelaskan variabel, dan kita akan membedakan antara variabel dan konstanta.
Variabel dan konstanta ini sama-sama untuk menyimpan sebuah data, tapi bedanya variabel dapat berubah-ubah, sedangkan konstanta itu tetap tidak dapat berubah-ubah. Nah, contohnya ini, kita pakai konsolog ininya, outputnya. Misalkan var-nya angka angka misalnya outputnya ininya angkanya 13. Sini kita ubah lagi angkanya, misalnya angkanya jadi, misalnya kita ubah jadi 15. Kita pakai console log. Kita pakai console log terus sama dengan kita pakai console log, kita tampilkan angka, kita lihat hasilnya. Nah, dia akan mengambil, dia bisa berubah. Nah, kita bisa lihat, kita fokuskan. Nah, dia bisa berubah. Tadinya dia itu 13, terus kita ubah menjadi 15, dan dia berubah menjadi 15. Nah, itu untuk variabel, dia bisa berubah-ubah. Sedangkan konsonan, kita lihat kok ini diganti konsonan, nah, dia akan error karena konsonan tidak bisa berubah-ubah, dia sifatnya itu tetap. Jadi kita itu tidak boleh diubah seperti ini. Jadi kita itu tidak boleh diubah seperti ini. Jadi kita hapus ininya dan kita lihat hasilnya. Inspect, kita lihat konsol. Nah, dia kan 13. Kok ditambahin yang kayak tadi 15, dia akan menjadi error karena dia itu sifatnya tetap, tidak boleh diubah-ubah. Kalau udah 13 ya 13. Oke. Tuh. Sekian dari saya. Di sini kita sudah mempelajari dasar-dasar JavaScript. Pada kali ini saya tidak menggunakan OBS karena qadarullah OBS saya tidak ada soundnya dan waktu juga sudah malam sekali. Jadi saya hanya bisa menggunakan HP. Mohon maaf bila banyak kekurangan pada video ini karena saya juga sebenarnya ribet
menggunakan HP. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.